Jadi Pak Mudayat gimana step by step begitu ya. Jadi pertama eranya Pak Jokowi ini sudah membuka dengan infrastruktur. Itu ada banyak industri itu yang basisnya adalah infrastruktur. Pariwisata nggak akan maju kalau nggak ada infrastruktur. Gimana orang mau jalan? Gimana orang mau menjangkau tempat-tempat wisata? Ya, mau nyebrang pulau, pelabuhannya nggak ada, kapalnya nggak ada. Mau pergi antar kota, jalannya nggak ada. Mau menuju gunung yang cantik, jalannya nggak ada. Jadi semua infrastruktur itu jalannya udah dibangun. Nah, demikian pula dengan tempat-tempat industri sudah disiapkan semua. Kemudian listrik semua sudah disiapkan. Memang sekarang ini tahap berikutnya adalah SDM-nya. Jadi stepnya yang pertama itu memang kita harus sama-sama memikirkan sains. Jadi sarjana yang paling banyak di Indonesia itu apa sih? Sarjana ilmu sosial. Sainsnya sedikit sekali dan mahal. Ya, jadi harus dideregulasi ini dunia sains ini. Ya, STEM ini harus dibangun kembali. Matematika terutama yang mau jadi apa itu ya? Jadi fisika, ahli fisika itu semua sangat dibutuhkan begitu ya. Tapi bukan fisika dan matematikawan yang kaku, harus yang mempunyai cara berpikir entrepreneurial sehingga mereka kreatif begitu ya. Itu perlu kita kembangkan. Sarjana yang paling banyak di Indonesia dalam ilmu sosial itu adalah ilmu agama. Jadi yang paling banyak tuh SAG di Indonesia ya. Jadi tidak mengherankan kita buka TV adalah petua agama, kita buka YouTube petua agama gitu ya. Bukan nggak penting, penting banget tuh agama itu. Tapi karena persaingan ketat akhirnya pakai cara flexing beberapa tokoh-tokoh agama. Kalau nggak pakai flexing nggak laku. Di Surabaya ini kan ada gereja yang besar sekali tuh, ya. Sebagian ada di sini kali umatnya nih, ya. Yang gereja besar sekali, perpuluhannya banyak sekali. Tapi Pak Pendeta selalu ngomongnya perpuluhan, ya. Nanti kalau kita lihat ke rumahnya besar sekali, mobilnya cakep sekali, ya. Dan nanti doanya tiba-tiba minta diberikan pesawat. Wah, ya. Jadi kemana-mana untuk pelayanan saya perlu pesawat katanya. Dan itu bukan cuma agama itu, bukan hanya agama Kristen, agama yang lain juga begitu. Kita menyumbang, kita pikir buat orang miskin, tapi dipakai buat dia, mobilnya keren-keren. Gimana ini? Ya, karena tadi itu barangkali kita kurang memperhatikan itu. Ya, jadi menurut saya kita harus beralih switch. Ya, dorong sains. Nah, sains yang berbasiskan entrepreneurship itu SDM ini penting sekali. Dan nah begini Pak, masalahnya politisi nggak tertarik yang jangka panjang Pak. Politisi semuanya mau yang quick program-programnya. Hari ini digerakkan, besok jadi Pak maunya. Ya paling telat 4 tahun jadilah karena periodenya 5 tahun gitu kan. Sedangkan mendidik suatu bangsa itu dari usia dini sampai dewasa. Apa yang kami lakukan? Ya saya suka bangga lihat istri saya ya. Paling tidak dia sekarang sudah tidak beli tas lagi. Kalau pergi ke luar negeri gak ada tuh nafsunya dia beli tas itu ya. Dia apa yang didirikan? Dia bikin PAUD dan taman kanak-kanak. Padahal suaminya profesor. Gak pernah sekalipun dia bilang Pak buka universitas. Gak pernah Pak. Dia bikin PAUD dan taman kanak-kanak tekun. Sabtu Minggu dia didik orang tua. Dia bilang sama saya, Pak kalau orang tua gak dirubah, anak-anaknya ngomong sembarangan. Saya bisa tes, saya bisa kasih tahu kepada saudara. Kalau saudara nggak percaya nih, bagaimana kita ngajarin sesuatu bisa salah? Ya, coba pejamkan mata saudara. Saya kasih 1 menit latihan. Pejamkan mata rame-rame. Semua sudah pejam? Bayangkan saudara menuju ke daerah Batu, daerah yang sejuk. Di sana ada bukit yang hijau, banyak pepohonan, dan di belakang sana ada danau yang indah sekali. Bayangkan, dengarkan suara gemericik air, dan lihatlah di situ ada banyak kelinci. Kelinci sedang bermain dan mengajak Anda bermain. Jangan bayangkan harimau, jangan bayangkan singa, jangan bayangkan harimau, jangan bayangkan itu. Harimau itu datang, tapi jangan bayangkan, dan dia siap menerkam. Sekarang buka mata Anda. Berapa di antara Anda yang melihat kelinci? Angkat tangan. Dalam pikiran Anda tadi melihat ada kelinci? Buka, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Waduh, sebagian nggak punya pikiran kelihatannya. Coba angkat tangan yang melihat kelinci dalam pikiran tadi. Oke, baik. Berapa yang melihat harimau?
Udah dibilang jangan pikirkan harimau, saudara melihat harimau. Karena kata harimau disebut. Dan banyak sekali orang mendidik anak, jangan begini, jangan begitu. Dan akhirnya malah itu yang dilakukan. Itu adalah temuan dalam neuroscience. Saudara-saudara, istri saya kalau saya pergi ke Medan, suka pesan sama saya, "Bang, abang udah pasang ring, hati-hati, siap. Mau ke Medan ya? Iya, jangan makan durian." Sampai di Medan, saya tanya sama David, "Pit, coba cek ucok durian buka gak?" Istri saya udah tahu, "Bang, makan durian ya?" "Iya, kan ibu ingetin tadi." Karena dia bilang jangan makan durian, malah saya makan durian. Karena dia ingetin, tadinya saya udah gak kepikiran, pikiran saya tuh makan ikan bakar di Medan. Ya kan? Dia bilang durian, saya jadi kepengen. Jadi banyak orang tua ngedidik anak tuh salah. Ya, anak dikasih makan di atas meja makan. Gimana? Kasih makannya ciki, kasih makannya snack-snack yang banyak mecinnya. Ya, apalagi sekarang tuh aci digoreng, cireng. Ya kan? Seblak. Cireng, seblak, apalagi sih yang populer sekarang? Hah? Spon. Aduh, saya nggak ngerti deh itu. Apa? Ya. Sempol. Waduh. Mana yang ada gizinya semua? Itu stunting karena orang tuanya nggak ngerti. Belum lagi ribut sama tetangga, ngomong sembarangan. Waduh. Anaknya akhirnya belajar cara ini. Saya kan anggota tim independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan sama Pak Mahfud. Saya baru pasang ring. Padahal di luar negeri kan, padahal saya di luar negeri. Karena yang telepon sahabat saya dan saya tahu Pak Mahfud tuh hatinya bersih, makanya kalau ngomong dia lepas aja. Enggak, Prof, padahal saya di Singapura lagi pasang ring. Ya, kenapa? Saya mau ajak Pak Renat. Ajak apa? Tim pencari fakta. Ini kan banyak korban di Kanjuruhan. Oh gitu. Kapan rapatnya? Ya 3 hari lagi. Lah saya langsung bilang siap. Kalau pasang ring sekarang kan gampang. Besoknya udah bisa kerja. Ya udah, saya pulang, saya ikut rapat. Gak tahu tuh bahwa saya baru pasang ring. Dan di dalam tragedi itu ada rekomendasi kita apa? Rekomendasi kita bangun budaya sportivitas. Loh kenapa kita kasih itu? Sekarang banyak orang masukkan anaknya ke sekolah sepak bola. Banyak sekali. Itu orang-orang gila bola ngajarin anaknya masuk sekolah bola. Tapi apa yang mereka ajarin? Satu, memalsukan umur anak. Itu studi kami menemukan. Yang kedua, di depan anaknya, kalau anaknya tim anaknya kalah, maki-maki wasit. Maunya menang, gak mau kalah. Sama Pak Andika dirubah itu permainan di TNI. Tadinya Indonesia kan juara menembak terus, tapi lawan negara-negara tetangga jadi mukanya murung semua karena Indonesia 16 tahun menang terus. Latihan menembak tentara Indonesia menang terus. Akhirnya dirubah, setiap tim anggotanya 13 negara. Nah, jadi di situ ada orang Indonesianya, ada orang Malaysianya, ada orang Bruneinya. Jadi semuanya dapat medali, seneng. Karena pertandingan itu objektivitasnya adalah persahabatan. Jadi objektif persahabatan yang terjadi adalah pertempuran, nggak nyambung. Nah, saudara-saudara, sportivitas itu harus dibangun di negara kita. Percuma Pak, kita bangun sepak bola, pertandingan-pertandingan, sportivitasnya nggak dibangun. Akhirnya ngantri enggak, ya, akhirnya ngerebut, ya. Ini yang saya bilang, bangun ini panjang Pak. Nggak bisa dicapai dalam tempo 5 tahun. Ya, kalau mau 5 tahun enak, ya udah Pak, bikin stadion yang bagus, undang tim kesebelasan terkenal di dunia, populer kita. Tapi apa itu yang kita mau bangun? Bukan itu. Kita pendidik. Cara pandang kita beda. Ya, cara pandang kita beda. Yang kita bangun jangka panjang. Dan Bapak jangan harap merubah Indonesia dalam 5 tahun. 22 tahun kemudian, 2045 Pak. Itu yang harus kita siapkan dari hari ini. Tugas kita pendidik, bukan pemerintah. Ya.